Baik, baik sudah terrecord. Nanti dari Bapak Ibu apabila memang ada pertanyaan gitu ya, monggo aja langsung di raise hand. Nanti boleh langsung ditanyakan apabila memang ada yang kurang jelas ataupun memang ada kendala seperti itu ya. Nah mungkin saat ini seharusnya dari Bapak Ibu sudah menerima welcoming email seperti itu ya. Jadi sembari paralel boleh ditolong dicek siapa saja yang belum menerima welcoming email. Nah, nanti boleh diinfokan saja ke Mbak Nafi ataupun Bu Irna, seperti itu. Nah, welcome email ini apabila tidak ada di inbox, boleh dicari juga di spamnya gitu ya, spam di email masing-masing, seperti itu. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat screen saya? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Belum, Bu? Oh, belum ya? Sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Inggit Reginastika. Ibu dan Bapak dapat memanggil saya Inggit seperti itu. Yang nantinya saya akan membantu dari rekan-rekan Politeknik Ati Padang apabila memang terdapat kendala seperti itu ya, ataupun membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai LMS dari ruang kerja seperti itu ya. Silahkan nanti boleh menghubungi saya seperti itu. Baik, kita mulai saja TOT User Platform ruang kerja X-Atip gitu ya. Baik, mungkin sebelumnya dari Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui nih apa sih itu ruang kerja ataupun juga memang belum ada yang mengetahui apa itu ruang kerja. Jadi basicnya ruang kerja ini merupakan anggota dari ruang guru seperti itu ya. Bedanya ruang guru merupakan pelatihan yang dilakukan ataupun pembelajaran yang dilakukan untuk anak SMA, anak SD, anak SMP seperti itu ya. Tetapi ruang kerja memberikan pelatihan ataupun pembelajaran untuk rekan-rekan yang memang sudah bekerja seperti itu ya, ataupun sudah bekerja di perusahaan ataupun di universitas dan lainnya seperti itu. Jadi ruang kerja ini merupakan platform berbasis teknologi untuk melaksanakan pembelajaran secara digital yang dapat diakses dimanapun. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak nih habis pulang mengajar ataupun memang pulang kantor seperti itu ya, mau langsung mengerjakan trainingnya itu bisa seperti itu. Karena dari ruang kerja ini sendiri kita sangat mobile gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengakses via handphone gitu ya, via handphone dan juga via laptop seperti itu. Nah, apabila diakses via handphone ataupun dari gawai gitu ya, Ibu dan Bapak dapat mendownload terlebih dahulu nih aplikasinya di App Store apabila memang menggunakan iPhone seperti itu, dan juga dapat mendownload aplikasi ruang kerjanya di Google Play ataupun untuk rekan-rekan dari Politeknik Ati Padang yang menggunakan Android seperti itu ya. Jadi mungkin hari ini boleh di-download terlebih dahulu nih aplikasinya seperti itu. Tetapi apabila dari rekan-rekan ingin menggunakan via laptop gitu ya, nah nanti rekan-rekan langsung saja dapat mengetik nih landing page-nya di http://lms.ruangkerja.id seperti itu. Nah, sekarang aktivitas pembelajaran di Politeknik Ati Padang ini ada manajemen waktu agar lebih produktif seperti itu ya. Nah, untuk saat ini memang kelas ini belum dibuka seperti itu. Mengapa belum dibuka? Karena memang kita akan go live-nya itu di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 seperti itu. Nah, untuk kelasnya ini dari Bapak Ibu harus menyelesaikan sampai tanggal 23 April 2022 gitu ya. Jadi sifat kelasnya ini akan dibuka selama 1 bulan seperti itu. Tetapi bukan berarti juga Ibu dan Bapak
mengulur-ngulur waktunya untuk mengerjakan kelasnya. Mengapa demikian? Karena nanti kita punya peringkat nih, siapa nih yang akan juara satu dari rekan-rekan ATIP seperti itu, ataupun siapa nih 10 orang pertama yang telah mengerjakan ataupun menyelesaikan kelas ATIP seperti itu. Nah, tentunya progres dari Bapak Ibu pun akan terlihat gitu ya di dashboard dan juga di peringkat LMS rekan-rekan ATIP Padang seperti itu. Jadi mohon diingat ya, nama kelas yang akan dikerjakan saat bulan ini itu adalah manajemen waktu agar lebih produktif, dan tanggal assignment-nya itu akan di besok tanggal 24 Maret 2022 dan deadline-nya itu di tanggal 23 April 2022 jam 23.59 seperti itu. Nah, dari Bapak Ibu harus menyelesaikannya sebelum tanggal 23. Apabila Ibu dan Bapak mengerjakannya misalnya ya ternyata lupa kayak gitu, misal dikerjakannya tanggal 24 April nih kayak gitu. Nah, apabila Ibu dan Bapak mengerjakannya di tanggal 24, Ibu dan Bapak sudah otomatis tidak bisa mengakses kelasnya kayak gitu. Mengapa demikian? Karena kelasnya itu sudah expire ataupun sudah tidak bisa digunakan lagi ataupun dipelajari lagi oleh Bapak Ibu seperti itu. Kecuali nih untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan kelasnya, Ibu dan Bapak masih bisa menonton lagi videonya ataupun mempelajari lagi materinya sampai kerjasama ruang kerja dengan Politeknik Ati Padang. Jadi misal di tanggal 25 April dari Bapak Ibu ingin menonton kembali atau ingin mempelajari kembali gitu ya materinya, itu bisa. Dengan syarat Ibu dan Bapak harus menyelesaikan terlebih dahulu kelasnya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian apa sih yang wajib dilaksanakan oleh para peserta gitu ya? Ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sebagai peserta seperti itu ya. Jadi pertama, Bapak dan Ibu wajib login akunnya itu menggunakan email dari perusahaan serta password sesuai email undangan yang diterima peserta melalui email. Maksudnya bagaimana? Jadi email yang di input ataupun email yang akan digunakan itu harus sesuai yang berada di welcoming email gitu ya. Jadi yang memang sudah didaftarkan oleh Bu Irna dan juga Mbak Nafi seperti itu. Nah, kemudian pastikan para peserta ini ataupun Bapak Ibu mengecek emailnya secara aktif karena progres Anda itu akan selalu terrecord melalui email. Jadi misal dari Bapak Ibu belum saja deh mengerjakan kelasnya, padahal deadline-nya itu tinggal 1 minggu lagi, misal seperti itu ya. Nah, nanti dari ruang kerja, dari sistem ruang kerja, ini akan secara otomatis memberikan reminder bahwa Ibu dan Bapak terdaftar ataupun tercatat nih sebagai peserta yang belum mengerjakan ataupun menyelesaikan kelasnya, gitu ya. Jadi mohon dipastikan memang emailnya ini aktif dan ataupun misal terhubung gitu ya dengan handphone, seperti itu. Nah, kemudian peserta juga wajib menyelesaikan semua mission ataupun materinya dalam pembelajaran sebelum deadline di tanggal 23 April 2022 jam 11.59 gitu ya, ataupun jam 12. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga wajib nih memperhatikan waktu yang diberikan untuk mengerjakan tes seperti itu. Jadi, nanti rangkaiannya itu ada pretest, kemudian juga ada materi, dan kemudian ada post-test gitu ya. Nah, yang ada waktunya ataupun harus diperhatikan waktunya itu ketika mengisi pretest dan juga post-test seperti itu. Nah, karena ini memang bersifatnya sistem online kayak gitu ya, tentunya kami mengharapkan Bapak dan Ibu saat mengerjakan ataupun menyelesaikan kelasnya ini dalam kondisi sinyal internet itu yang stabil. Karena kalau misalnya sinyalnya mohon maaf lemot gitu ya, ataupun loading, itu waktu akan terus berputar gitu, ataupun waktu akan terus berhitung mundur. Jadi kalau misalnya sinyalnya jelek gitu ya, ataupun lemot, itu waktunya akan terus habis kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah habis waktunya, otomatis jawaban dari Bapak Ibu ini langsung terkirim ke dalam sistem seperti itu. Jadi kalau lagi ngerjain post test, diusahakan memang fokus dan sedang tidak mengerjakan apapun seperti itu.
Baik ya. Nah, kemudian dari Bapak Ibu juga wajib nih mengisi survei satisfaction ruang kerja. Jadi nanti saat setelah Ibu dan Bapak lulus dan sudah mengerjakan post-test, mohon bantuannya dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi satisfaction ruang kerja, kayak gitu ya. Nah, nanti untuk tampilan yang seperti apa akan dibahas saat kita mempraktekkan ataupun implementasi LMS itu sendiri. Baik, ini sama ya seperti yang tadi sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu dapat login menggunakan aplikasi ataupun web gitu ya. Nah, untuk aplikasinya dapat di-download di App Store ataupun di Google Play seperti itu. Dan kemudian apabila Ibu dan Bapak juga mau nge-scan barcode-nya ya untuk LMS-nya, boleh di-scan aja terlebih dahulu di sini ya. Mungkin aku akan kasih waktu terlebih dahulu apabila ada rekan-rekan yang ingin scan barcode seperti itu ya. Tetapi apabila tidak juga boleh aja langsung ke lms.ruangkerja.id. Baik, mungkin cukup. Aku lanjut lagi. Nah, kemudian kita langsung saja ya, kita tutorial nih, gimana sih cara mulai dari login, kemudian sampai ke logout gitu ya. Tapi sebelum memulai implementasinya, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin belum ada ya. Baik, untuk screen terbaru saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik. Sudah. Baik, jadi ini merupakan platform. Baik, ini merupakan platform di mana Bapak dan Ibu dapat menggunakan ataupun dapat mengimplementasi ruang kerja ini selama kerjasama ruang kerja dengan Politeknik Ati Padang gitu ya. Nah, di sini terlihat ya dari landing page-nya sudah di lms.ruangkerja.id seperti itu. Nah, mungkin sambil saya tutorial gitu ya, apabila memang dari Bapak dan Ibu juga mau mencoba langsung, itu boleh seperti itu ya. Baik, saya langsung aja masuk ke sini. Jadi saat di landing page LMS ini sudah terlihat apa itu email dan juga kata sandinya gitu ya. Nah, dari rekan-rekan Ati Padang sebagai peserta, silakan memasukkan email dan juga kata sandinya yang tersedia di welcoming email gitu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah login ke LMS ruang kerja gitu ya. Jadi kalau untuk di web itu namanya LMS. Nah, kalau misalnya sudah pernah login, kemudian sudah pernah mengganti passwordnya gitu ya. Nah, kemudian saat login ini lupa nih, apa sih passwordnya, kayak gitu. Nah, Ibu dan Bapak juga dapat mengklik saja lupa password di sini, seperti itu ya. Nah, sekarang saya izin untuk login menggunakan admin Ati Padang. Nah, nanti di sini langsung aja masukin emailnya, kemudian kata sandinya. Nah, nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak juga ingin melihat apa sih passwordnya, kayak gitu ya, dapat saja mengklik tanda di sini, sebelah kanan. Nantinya akan terlihat password dari Bapak Ibu itu seperti apa. Tetapi apabila sudah lupa passwordnya itu apa, jadi sudah pernah diganti gitu ya, nanti Bapak dan Ibu klik saja lupa password di sini, kemudian masukkan emailnya yang memang terdaftar, yaitu email yang sebelumnya di input gitu ya. Kemudian apabila suara saya terlalu cepat, monggo aja dikoreksi gitu ya. Baik, saya sudah memasukkan nih email dan juga kata sandi. Nah, kemudian sebelum kita klik login, Ibu dan Bapak dapat melihat di sini terdapat customer service ruang kerja melalui WhatsApp
kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala nih nggak bisa login aja, itu caranya bisa tadi di lupa password, kemudian bisa tanya kepada customer service kita mengapa Bapak dan Ibu tidak bisa login, ataupun dapat menghubungi Bu Irna dan juga Mbak Nafi gitu ya. Nanti Bu Irna dan Mbak Nafi akan direct secara langsung kepada kami seperti itu. Nah, kemudian kita klik saja masuk. Nah, baik. Nah, nantinya setelah Ibu dan Bapak login, landing page-nya akan menampilkan halaman seperti ini, seperti itu ya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam halaman ini? Pertama, pastikan nama Ibu dan Bapak sudah benar, seperti itu ya. Nah, kemudian juga pastikan poin di sini saat login pertama kali itu masih 0, gitu. Nah, kemudian di sini ada aktivitas Politeknik Aktif Padang dan juga ada aktivitas mandiri dan juga ada sertifikat gitu ya. Nah, untuk halaman ini Ibu dan Bapak dapat fokus saja ataupun dapat fokus kepada aktivitas Politeknik Aktif Padang dan juga sertifikat gitu ya. Nah, untuk sertifikat ini nanti otomatis akan Ibu dan Bapak dapatkan apabila sudah lulus dalam ujiannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah banyak kelasnya ataupun misal ada 6 kelas nih gitu ya dan 6-6-nya itu lulus, otomatis sertifikat akan muncul di menu ini gitu ya. Nah, kalau di sini karena dari admin Politeknik Aktif Padang juga belum mengikuti kelasnya dan juga belum lulus, otomatis sertifikatnya ini belum ada. Seperti itu. Baik, kita mungkin bisa balik lagi ke menu aktivitas Politeknik Aktif Padang. Nah, kemudian dari aktivitas Politeknik Aktif Padang ini terdapat di menu aktivitas saya, sini ya Pak ya. Nah, kemudian di sebelah kanan terdapat aktivitas Politeknik Aktif Padang lainnya. Nah, kita dapat klik saja. Nah, kalau misalnya kita klik, terdapat kelas yang sudah dibuka oleh admin, itu artinya kelas ini wajib dikerjakan oleh Ibu dan Bapak hingga 23 April 2022. Nah, untuk cara mengerjakannya, Ibu dan Bapak dapat klik saja kelasnya, kemudian nanti akan memunculkan kelasnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, di menu ini terdapat 3 submenu. Pertama ada topik, kemudian juga ada peringkat, dan kemudian juga ada lihat selengkapnya. Nah, mungkin untuk dilihat selengkapnya ini saya bisa overview sedikit gitu ya. Jadi apabila dilihat selengkapnya ini nantinya akan ada informasi nih. Manajemen waktu agar lebih produktif ini merupakan kelasnya itu tentang apa sih seperti itu ya. Mengapa kelas ini tuh penting untuk Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian di sini ada konten yang dibahas, jadi lebih ke manajemen waktu agar lebih produktif ini, topik-topiknya itu tentang apa aja sih, seperti itu ya. Kemudian apa aja nantinya yang akan dibahas di dalam kelas ini, seperti itu. Nanti terdapat konten yang dibahas, seperti itu. Nah, kemudian apabila Ibu dan Bapak juga memiliki kendala, di bagian lihat selengkapnya terdapat kontak instruktur gitu ya. Nah, di sini saya menaruh di Bu Irna seperti itu ya. Jadi nanti apabila memang ada kendala ataupun ingin mengetahui info selanjutnya, silakan menghubungi Bu Irna. Kemudian setelah itu terakhir nantinya akan terdapat summary ataupun rangkuman gitu ya. Kelas ini itu terdirinya itu dari apa aja sih? Oh, ternyata dari kelas ini terdapat 4 video belajar yang artinya 4 video ini harus ditonton dan diselesaikan dan dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Kemudian terdapat pretest dan juga post-test seperti itu. Nah, untuk kelas yang dibuka ini merupakan dummy gitu ya, jadi hanya contoh saja. Jadi memang hanya ada 4 video, tetapi untuk kelas yang dibuka gitu ya, itu lebih dari 4 video seperti itu. Baik, kemudian di sini ada menu peringkat gitu ya. Nah, menu peringkat ini yang tadi saya infokan. Jadi, kalau misalnya Ibu sekarang besok nih ya sudah dibuka kelasnya, kemudian langsung mengerjakan kelasnya, kemudian kemudian nilainya itu
100 ataupun 90 kayak gitu ya. Nah, apabila ibu duluan yang mengerjakan, itu otomatis ibu akan menjadi juara 1 seperti itu. Jadi nanti di bagian menu peringkat ini terlihat nih Bapak dan Ibu ini juara ranking berapa seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir di bagian topik. Nah, di bagian topik ini merupakan submenu di mana konten dari kelasnya kayak gitu ya. Di sini terdapat pretest, kemudian materinya, dan kemudian post-test terakhir. Nah, untuk langkah-langkahnya ini harus sesuai dengan step-stepnya. Jadi, Bapak dan Ibu harus mengerjakan pretest terlebih dahulu, nantinya otomatis kunci materi ini akan terbuka, seperti itu. Nah, mungkin aku izin untuk masuk terlebih dahulu ke dalam pretest. Baik, apakah ada yang bertanya? Belum ya? Mungkin sampai saat ini dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin belum ya? Baik, saya lanjut aja. Kemudian kita klik saja pretestnya. Nah, nanti saat kita sudah mau memulai pretest, nantinya akan dapat informasi seperti ini. Nah, ini sangat perlu diperhatikan karena untuk pretest ini tidak bisa diulang gitu ya, tidak bisa diulang dan kemudian pastikan koneksi internet stabil karena sisa waktu itu akan terus berjalan ketika tes dimulai. Kemudian kita klik mulai. Nah, dapat diperhatikan waktu yang diberikan oleh admin Politeknik ATI Padang itu adalah 20 menit gitu ya. Dapat terlihat di sini waktunya akan terus mundur kayak gitu. Padahal kita belum mengerjakan kelasnya gitu ya. Nah, mungkin ini kemudian di sini terdapat soalnya. Kemudian Ibu dan Bapak dapat saja mengklik jawabannya yang mana nih yang benar. Jadi diklik dulu baru klik selanjutnya. Misal nomor 1 ini jawabannya C. Kita klik aja selanjutnya, kemudian misal ini B gitu ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak secara tidak sadar ataupun tidak sengaja melompat kelasnya, kayak gitu ya, taunya tiba-tiba diklik aja selanjutnya. Nah, nanti otomatis nomor soalnya itu akan berwarna merah gitu. Nah, kemudian kita lanjut aja, misal gini, kemudian gini. Gini. Nah, kemudian saat Ibu dan Bapak sudah mengklik kirim jawaban, nanti akan muncul otomatis seperti ini. Anda melompati nomor 3 dan 6. Apakah Anda yakin dengan semua jawaban dan ingin mengakhiri pretest? Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak, oh iya ternyata kelewat nih nomornya, kita klik aja tidak gitu ya. Kemudian kita balik lagi, klik aja nomor 3-nya, kemudian baru jawab. Seperti itu. Seperti itu ya. Dan kemudian klik selanjutnya. Ya udah deh, udah bener nih semuanya. Ya udah kita kirim aja. Nah, nanti klik saja yes. Nah, nanti akan terdapat informasi nih. Oh, dari 10 soal ini ternyata yang benar ini cuma 2. Kemudian yang salah itu ada 8 dan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pretest ini adalah 1 menit 12 detik seperti itu. Nah, kemudian dari Ibu dan Bapak juga ingin melihat nih jawaban mana sih yang salah ataupun nomor mana sih yang salah gitu ya. Ibu dan Bapak dapat mengklik saja lihat detail jawaban salah. Oh, ternyata yang salah ini di nomor 3. Oh, ternyata nomor 3 itu jawabannya bukan C nih, kayak gitu ya. Kemudian direview sampai nomor terakhir, seperti itu. Nah, kemudian apabila memang sudah, Ibu dan Bapak dapat mengklik selesai ataupun keluar. Kemudian kita klik selesai. Nah, otomatis apabila memang pretest sudah dikerjakan, itu otomatis akan terdapat informasi di sini selesai, seperti itu ya. Dan kemudian otomatis kelasnya pun juga akan terbuka, seperti ini. Nah, Ibu dan Bapak dapat mengerjakan ataupun mempelajari topiknya secara bebas. Misal di sini kan topiknya ada how to implement time management gitu ya. Tapi di bawahnya ada ketahui kepribadianmu. Ibu dan Bapak dapat nih mempelajari dulu misal ketahui kepribadian dulu kayak gitu. Tetapi yang harus dipastikan itu adalah yang harus dipastikan itu adalah Ibu dan Bapak menonton videonya ini secara
menonton videonya ini secara berurutan gitu ya. Jadi apabila sudah memilih topik yang ingin ditonton ataupun dipelajari, Ibu dan Bapak harus menonton videonya ini secara keseluruhan terlebih dahulu dan step by step gitu. Nanti otomatis apabila video yang mana tipe manajemen kamu sudah selesai dipelajari dan ditonton, otomatis video kedua, psikologi manajemen waktu ini akan terbuka seperti itu. Nah, untuk menontonnya, Ibu dan Bapak langsung saja mengklik play di sini, ataupun ingin misal menonton secara full screen, kayak gitu ya, karena kurang kelihatan nih, misal seperti itu, dapat saja mengklik full screen di sini. Nah, kemudian klik saja play. Ya, play. Baik ya. Nah, untuk video ini tidak bisa dipercepat gitu ya. Jadi, Ibu dan Bapak harus menonton sampai selesai. Jadi, misal kalau saya lagi play, kemudian cepetin aja deh, ini otomatis nggak bisa. Seperti itu. Hai. Baik ya. Nah, nanti apabila memang sudah selesai semua materinya, itu pun juga akan terdapat informasi selesai di bagian sini. Seperti itu ya. Nah, karena materi memang belum selesai, otomatis post-test pun akan tertutup ataupun akan terkunci, di mana kita tidak bisa mengerjakan post-testnya. Gitu. Nah, mungkin karena di sini juga cukup banyak videonya ya, untuk pengerjaan post-test itu sama dengan pre-test. Seperti itu. Bedanya dengan post-test dari rekan-rekan Politeknik Ati Padang memberikan 3 kali kesempatan untuk mengulang post-testnya. Seperti itu ya. Jadi misal dari Ibu dan Bapak belum mencapai passing grade yang telah ditentukan, misal gitu ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak bisa melakukan remedial ataupun mengulang post-testnya. Seperti itu. Baik, untuk mengerjakan kelasnya mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Karena kunci ataupun fokus dari aplikasi dan LMS itu di bagian kelasnya ya, di bagian aktivitas saya gitu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Boleh. Jadi, izin bertanya, Ibu Inggit. Ya, boleh. Jadi untuk pretest dan posttest bisa diulang sampai 3 kali, begitu ya, Bu? Untuk untuk pretest itu tidak bisa diulang. Jadi kalau untuk pretest hanya 1 kali saja kesempatan untuk mengulangnya, gitu ya. Jadi memang hanya 1 kali untuk mengerjakan, bukan mengulang, tapi mengerjakannya hanya 1 kali saja, gitu. Tapi kalau post-test itu bisa mengulang sampai 3 kali, seperti itu. Kecuali ya, Ibu dan Bapak sudah mencapai passing grade-nya. Misal sudah 90 nih, gitu ya. Artinya ini sudah lulus kayak gitu. Nah, Ibu dan Bapak sudah tidak bisa mencoba kesempatan kedua ataupun ketiga. Tapi kalau misalnya nilainya masih di bawah passing grade, Ibu dan Bapak dapat mengulang kembali post-testnya gitu. Soal yang sama, Bu Inggit? Soalnya tentunya ada yang berbeda ya Bu ya. Biasanya post-test ini soalnya lebih banyak gitu. Enggak, maksud saya remedi dengan soal yang sama dengan yang sebelumnya. Sama. Yang membedakan hanya pengacakan nomor gitu ya. Jadi nomornya diacak-acak ataupun randomize. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik, ada lagi yang tanyakan? Mbak Inggit mau nanya. Boleh. Izin. Nah, nama saya Dedi. Saya mau nanya nih. Tugasnya itu tadi yang ditunjukin itu cuma nonton video aja. Berarti tugasnya memang cuma nonton video aja atau nanti ada variasi tugasnya juga? Baik. Jadi untuk materi dari Skill Academy memang kebanyakan ataupun mayoritasnya itu adalah video gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya di kelasnya ini terdapat PDF gitu, nah biasanya PDF-nya harus di-download gitu ya, dan kemudian dapat lanjut lagi menonton videonya, seperti itu. Berarti memang tidak ada tugas yang dikerjakan oleh si peserta ya, seperti membuat rangkuman atau apa seperti itu, nggak ada ya? Oh iya, tidak ada, karena rangkuman juga sudah kita sediakan di bagian sini ya. Jadi nanti terdapat rangkuman nih, apa saja sih
rangkumannya dari kelas manajemen waktu agar lebih produktif ini. Nah, kalau misalnya terdapat materi seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal klik aja lihat tautan di sini. Nanti otomatis PDF itu akan terdownload. Oke, sebentar. Masih loading. Jadi memang video dan juga PDF. Seperti ini ya. Ini merupakan rangkuman dari kelasnya. Oh, boleh langsung baca rangkuman aja nggak? Oh jangan, nggak boleh Pak. Kalau misalnya Bapak hanya membaca rangkuman saja, otomatis post-testnya tidak akan terbuka seperti itu. Oh gitu, oh, iya iya, makasih Mbak. Baik. Terlihat ya, kita sudah buka kok. Tapi materinya belum kita tonton, belum ada post-testnya pun tidak akan terbuka ataupun masih terkunci. Gitu. Halo Mbak Ingrid. Ya, boleh Pak. Untuk pretestnya ada peringkat juga. Untuk pretestnya tidak ada peringkat. Jadi yang masuk ke peringkat ini gitu ya. Jadi memang post menjadi acuan penilaian. Mbak Inggit, izin bertanya. Boleh. Untuk manajemen waktu ini kan tadi durasinya 1 bulan ya. Apakah setiap hari itu kita buka ruang kerjanya itu dengan topik yang berbeda? Terus setiap hari ada pretest, setiap hari atau bagaimana? Atau per minggu? Itu memang setiap hari nih harus kita tengok karena kita kan juga ini ya waktunya pun boleh terserah kita. Malam bisa kita buka atau gimana? Baik, jadi untuk pengerjaan waktunya itu betul ya Bu ya 1 bulan. Nah kemudian di dalam 1 bulan ini Ibu dan Bapak bebas mau mengerjakan ataupun mau mempelajari terlebih dahulu topiknya yang mana. Misal, oke, besok kan misal dibuka ya Bu ya tanggal 24. Oh ya udah deh kita mau ngerjain pretest aja dulu di tanggal 24. Oke, kita ngerjain pretest gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Oh ya udah kita logout dulu aja gitu. Nah, kemudian di tanggal 25-nya mengerjakan lagi nih ataupun menonton topiknya. Jadi satu hari ini bisa mengerjakan 1 video saja, misal seperti itu. Karena kita pun memang sifatnya long life learning gitu ya. Jadi boleh banget nih dari Ibu dan Bapak misal dicoba belajarnya mau 1 topik aja ataupun udah 2 video itu pun juga boleh kayak gitu. Nah untuk waktu pengerjaannya itu boleh Bu, misal mau pagi, siang, sore ataupun malam dan dimanapun boleh gitu ya. Dengan syarat memang internetnya aja yang harus stabil ataupun memang harus kencang gitu ya. Karena baik, apakah penjelasannya cukup terdengar ya? Dan juga cukup jelas? Karena Jelas Mbak Inggit. ada noise ya, ada suara. Berarti ya berarti bukan setiap hari ya. Jadi kita mulai besok udah buka itu udah jelas oh ini materinya, oh ada sekian video. Ini. Jadi bukan setiap hari ada yang baru lagi begitu ya. Tidak ada Bu. Ya. Jadi betul. Jadi 1 bulan ya kelasnya hanya manajemen waktu agar lebih produktif gitu. Dan 1 hari mau 1 topik boleh, 1 video boleh, 2 video boleh. Yang terpenting adalah sudah selesai mengerjakannya sebelum di tanggal 23 April gitu. Berarti setiap hari nggak perlu ke ruang kerja juga kita ya. Iya. Misalnya 2 hari ini kita ini lagi sibuk nih misalnya acara keluarga atau kerjaan atau apa. Jadi nggak sempat buka, nggak apa ya berarti ya. Yang penting sesuai deadline-nya selesai gitu ya. Betul. Oke, makasih Mbak Inggit. Sama-sama Bu. Tetapi nanti mohon juga diperhatikan gitu ya. Tentunya dari Bu Irna dan juga Mbak Nafi akan secara berkala nih mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengerjakan kelasnya. Mengapa demikian? Karena memang harus tetap kita monitor dan kita lihat gitu ya progresnya itu seperti apa. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya mau bertanya. Boleh. Ini apa? Kalau ini kan terlihat tugasnya itu kan nonton video dan nonton PDF gitu Bu ya. Nah, kaitannya dengan
waktu yang lebih produktif itu di mana ya, Bu? Waktu yang mana, Pak? Yang lebih produktif itu di mana? Maksudnya? Iya kan tesnya ini kan nonton video sama PDF, download PDF. Ya. Nah, kaitannya dengan manajemen waktu itu di mana? Oh, oke. Baik, jadi memang sebenarnya tidak ada kaitannya ya Pak dengan judul kelasnya. Nah, jadi untuk konten materi di Skill Academy ataupun di Ruang Guru itu sudah menggunakan video pembelajaran, video learning. Nah, Bapak dan Ibu dapat nih misal mengecek di YouTube kayak gitu ya. Jadi kita ini sudah berubah pembelajarannya menjadi micro learning, di mana kita membuat video pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan juga lebih efisien kayak gitu. Terkadang kalau kita baca kayak gitu ya, ataupun hanya membaca materi-materi itu cukup bosan gitu ya. Jadi kita membungkus materinya ini untuk lebih menarik seperti itu. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan judul gitu, karena memang sudah materinya di tempat kami memang video learning pembelajaran seperti itu, dan berbentuknya juga pun animasi gitu sih Pak. Mbak Inggit mau tanya nih Mbak Inggit. Iya boleh Ibu. Nama saya Intania Kemata. Tadi dari penjelasan dari Mbak Inggit kan kita harus free test dulu ya. Dari free test baru materi-materi itu keluar ya. Betul. Nah, dalam materi-materi ini kita berarti boleh memilih mana dulu yang akan kita kerjakan. Betul. Ya. Terus yang saya ingin pertanyakan, umpamanya di dalam satu materi itu kan akan di dalam satu materi nanti kan ada video-video yang akan diberikan. Nah, kita untuk umpamanya untuk melihat video itu dalam materi itu tidak hari itu juga kan kita untuk mengadakan post testnya. Mungkin kita akan memahami dulu materi-materinya, baru kita post test. Bisa seperti itu waktunya? Bisa Ibu, bisa banget. Jadi bisa misal, banget ya? Iya, bisa banget. Jadi misal Ibu nih pelajari dulu yang how to implement time management gitu ya. Iya, betul. Kemudian selanjutnya Ibu pelajari lagi yang ketahui kepribadianmu. Nah, kemudian harusnya kan langsung post test ya. Post test, iya, betul. Misal, aduh nanti aja deh mau dipelajarin lagi dulu, itu boleh banget Bu, kayak gitu. Gitu. Pokoknya ngerjain post testnya misal di tanggal 20 April aja deh, kayak gitu ya. Pokoknya sebelum tanggal 23 April gitu. Yang penting post test itu kita kerjakan sebelum deadline ya, deadline habis. Betul banget Ibu, seperti itu. Jadi artinya pada saat kita mau mengerjakan post test, jadi materi-materi yang sudah disajikan itu bisa kita pelajari terlebih dahulu gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi kita post testnya kapan, di waktu kapan kita tentu sesuai dengan waktu luang kita. Betul, gitu, ya. Betul Ibu, betul. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Bu. Nah, ditambahkan juga ya Bu ya, jadi apabila nih dari Bu Intan sudah sampai mengerjakan post test kayak gitu ya, mengerjakan post test dan kemudian juga sudah lulus. Nah, ternyata dari Bu Intan mau ngerjain lagi, mau belajar lagi deh, menonton videonya lagi gitu ya. Iya. Nah, itu juga boleh Ibu. Nanti Ibu tinggal klik aja materi yang mau ditonton lagi itu yang mana, seperti itu. Tapi kalau untuk post testnya, kalau sudah mencapai passing grade-nya berarti nggak bisa diulang lagi gitu ya? Iya, nggak bisa diulang lagi. Gitu. Jadi artinya post test bisa diulang ketika passing grade belum tercapai. Betul, betul banget. Seperti itu. Terima kasih Mbak Inggit. Sama-sama Bu. Izin bertanya Mbak. Boleh. Tadi kan dalam satu materi misalkan ada 3 video. Pertanyaan pertama, apakah kita bisa post terlebih dahulu di satu video? Nanti misalkan ada jadwal praktikum, misalnya kita post dulu, terus nanti habis praktikum balik lagi menonton video lanjutannya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk satu video itu apakah butuh waktu panjang untuk menyimaknya atau bagaimana? Baik, terima kasih banyak ya Bu atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus nih. Jadi
kalau misalnya Ibu sedang menonton video, di pertengahan perjalanan ada kerjaan yang memang mendadak ataupun memang harus mengerjakan kerjaan yang lebih penting seperti itu ya. Nah, Ibu boleh mempause-nya terlebih dahulu kayak gitu ya. Tetapi memang e-learning-nya ini ataupun LMS-nya nggak boleh di logout kayak gitu. Dan nggak boleh Ibu klik back gitu. Kalau misalnya Ibu klik back ataupun kembali ke menu utama, itu otomatis videonya akan mengulang dari pertama, gitu dari menit 0 kayak gitu ya. Misal Ibu udah di 5 menit kayak gitu. Tapi kalau Ibu pause saja itu dapat di-play kembali kayak gitu. Nah, ataupun dari Ibu misal ya udah di-klik back aja nanti menonton lagi dari pertama kayak gitu. Jadi itu sangat fleksibel sebenarnya ya. Kalau misalnya mau di-pause dulu, kemudian di-play lagi boleh, tetapi dengan syarat tidak boleh dikeluarkan LMS-nya dan tetap harus di dalam menu ini, gitu. Kalau misalnya Ibu klik back, itu artinya menonton lagi dari menit pertama ataupun dari awal seperti itu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua gimana Ibu? Satu video atau satu rangkaian video itu butuh waktu berapa lama sehingga kita bisa adjust kapan kita mau nonton gitu. Baik, baik. Jadi untuk pertanyaan terkait durasi, karena kita itu konten materinya micro learning gitu ya, jadi materi ini kita cacah-cacah nih menjadi micro learning, itu paling maksimal dalam satu video itu adalah 12 menit kayak gitu. Jadi rata-rata dalam satu video ini waktunya itu adalah 10 menit seperti itu. Nah, dapat dilihat ya di sini waktunya di 9 menit lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu mau nonton satu sekaligus nih, satu topik ini, mungkin Ibu butuh waktunya sekitar 25 menit kayak gitu ya untuk mengerjakan satu topik seperti itu. Tapi kalau misalnya mau satu hari satu video saja, sebenarnya sangat ini ya, sangat bentar gitu karena cuma 10 menit aja waktu yang dibutuhkan untuk menonton video seperti itu. Paling lama itu pokoknya satu video di angka 12 menit gitu. Bisa kita lihat coba ya di video lainnya. Nah, di sini 85. Oh, sorry ini yang tadi ya. Nah, baik di sini ada waktu 15 menit 25 detik gitu ya. Mengapa demikian? Karena ini merupakan topik pertama terkait pembukaan dari manajemen waktu itu sendiri. Jadi biasanya ada informasi Mari terkait. kita mulai pembelajaran pada kelas time management tentang time management style. Apakah Terkait biasanya kalau misalnya yang topik-topik pertama nih itu terdapat informasi terkait trainernya dulu. Jadi biasanya waktunya itu lebih lama. Tetapi untuk konten materinya itu di 12 menit paling lama. Seperti itu. Satu lagi Bu, ketika kita misalkan, tadi kan koneksinya harus stabil. Misalkan kita anggaplah pakai laptop kan kadang pakai wifi. Ketika kita pindah tempat, mungkin wifi-nya mati, itu apakah otomatis logout aplikasinya atau dia masih bisa terkonek kembali atau dari sisi video tadi tetap bisa di-play begitu kita dapat sinyal lagi? Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya sinyalnya awalnya jelek gitu ya, terus kita pindah ke sinyal yang lebih bagus, itu tidak otomatis terlogout kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ibu sedang menonton materi seperti itu ya, kemudian pindah ke wifi yang lebih bagus, itu biasanya materinya refresh lagi ke awal kayak gitu. Tetapi untuk aplikasinya tidak terlogout gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik. Ada lagi? Boleh ya? Pak, Ya Bu, saya mau bertanya. Baik. Siapa duluan nih? Kak Uci. Oke, terima kasih Mbak Nafi. Mbak Inggit, saya mau nanya, itu kan tadi kalau materinya PDF bisa di-download ya? Kalau yang video ini nggak bisa di-download? Iya, untuk video tidak bisa di-download memang Bu. Jadi hanya PDF saja yang bisa di-download. Oh, oke.
Oke, ternyata sih saya mikirnya kalau bisa di-download kan lebih memudahkan ya, tidak perlu sinyal internet segala macam kan, kita bisa lihat kapanpun. Oke, terima kasih Bu. Memang saat ini belum bisa di-download ya untuk video. Baik, silakan. Mungkin tadi dari Bu Dwi Mariam ya, mau bertanya ya? Oh, saya sudah. Tadi Lucy lagi. Baik, ada Pak Rizaldi ya Bu ya? Izin bertanya Mbak, Baik, boleh Pak. ini kan tadi kontennya berupa video, PDF, dan infografis ya Mbak ya? Betul. Jadi nanti setelah selesai ikut pelatihan atau kursus yang ada di sini mendapatkan sertifikat. Betul. Nah, apakah di sertifikatnya itu ada keterangan berapa jam atau berapa menit telah mengikuti pelatihan ini Mbak? Betul. Atau mungkin Jadi, di LMS-nya mungkin ada tuh satu course itu berapa jam atau berapa menit? Jadi memang untuk kelas ini sertifikatnya sudah didesain juga gitu ya. Nantinya terdapat jam dan menit yang telah diambil oleh Bapak Ibu. Tetapi memang kita seragamkan gitu karena keseluruhannya dari manajemen waktu agar lebih produktif ini durasinya sekitar 3 jam 4 menit kayak gitu ya, 3 jaman gitu. Nah nanti di sertifikat tertulis informasi bahwa misal dari Bapak Pak Rizal ya, misal Pak Rizaldi Sardani sudah berhasil mengikuti kelas manajemen waktu agar lebih produktif selama 3 jam 4 menit seperti itu oleh ruang guru seperti itu. Nah nanti juga akan terdapat informasi nih rangkuman topik yang telah diambil oleh rekan-rekan Politeknik Ati Padang dalam kelas manajemen waktu agar lebih produktif ini apa gitu. Tetapi tidak keseluruhan ya Pak, karena topik-topiknya cukup banyak gitu, jadi kita hanya mengambil beberapa saja. Nah, kalau misalnya terkait desain sertifikat juga sudah kita diskusikan dan sudah oleh Mbak Nafi dan juga Bu Irna seperti itu. Jadi memang menyesuaikan dengan style dari Politeknik Ati Padangnya. Tapi kalau misalnya untuk di LMS-nya tidak terlihat ya sudah berapa lama Ibu dan Bapak mengakses kelasnya gitu. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Pak, dengan senang hati. Baik, dari Bu Lucy, baik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ingrid. Izin bertanya, tadi kan yang dibahas mengenai video. Nah, sekarang saya mau bertanya mengenai post-testnya. Jika seandainya nanti ada kendala dalam saat mengisi post-test, misal saya sudah mengerjakan soal nomor 1 sampai 20. Nah, tahu-tahu sinyal saya hilang atau misalnya baterai saya lowbat gitu. Nah, apakah soal yang terjawab tadi ikut hilang? Maksudnya saya harus mengulang dari awal lagi, apa nanti saya cuma meneruskannya aja lagi? Baik. Nah, untuk pertanyaan yang tadi itu jawabannya adalah apabila Ibu sudah mengerjakan sampai 20 soal kayak gitu ya, kemudian sinyal internet error ataupun memang ada kendala dalam handphonenya, itu otomatis jawaban dari 20 ini langsung terkirim ke sistem kami kayak gitu. Makanya sebelumnya terdapat informasi ya bahwa koneksi internet ini harus stabil kayak gitu karena itu tetap terrecord dari 20 menit ini ternyata Ibu hanya menjawab 20, itu otomatis jawabannya terkirim. Jadi bukan hilang ataupun mengulang dari awal, tetapi memang sudah terkirim. Artinya kesempatan Ibu sudah berkurang 1. Nah, nanti kalau misalnya terdapat berarti ya. Tadi kan kendalanya teknis kayak gitu ya, tetapi teknis karena memang kestabilan internet kayak gitu. Nah nanti Ibu boleh saja laporkan terlebih dahulu nih kendalanya kepada Bu Nafi dan juga Bu Irna seperti itu. Nanti tergantung nih dari kebijakan ataupun manajemen Politeknik Ati Padang seperti apa, nanti bisa kita bantu seperti itu. Atau misal di riset ulang deh atau gimana gitu ya. Berarti secara otomatis ketika saya udah dapat sinyal atau HP saya udah hidup lagi,
saya nggak bisa melanjutkan post-testnya gitu. Iya, betul. Tetapi Ibu bisa mengulang post-testnya ya. Kalau misalnya ini pertama kalinya nih Ibu ngerjain post-test, terus karena kendala internet error. Nah, Ibu bisa mengerjakan lagi post-testnya, kayak gitu. Ya, oke. Makasih, Mbak. Sama-sama, Ibu. Baik, apakah ada lagi? Kalau misalnya tidak ada lagi, kita bisa lanjut nih. Maaf, Mbak Inggit. Boleh, Ibu, silakan. Ya, maaf yang tadi mengenai post-test ya. Itu kan kalau tadi ada kendala dari internetnya, apabila ada kendala dari internetnya pada saat kita mengerjakan post-test kan, seandainya dia mati mendadak atau bagaimana, jadi kan dia akan terkirim secara langsung. Berarti kita bisa remedial istilahnya ya. Itu ada batas waktu nggak remedialnya, umpamanya sekali atau umpamanya batas maksimal untuk kita bisa mengikuti remedial itu? Baik, jadi untuk batas waktunya itu sama dengan pretest dan juga post-test sebelumnya di angka 20 menit gitu ya. Oh gitu. Nah, tetapi untuk kesempatannya itu hanya 3 kali saja. Oh, Gitu. Nanti kalau sama Bu, tapi kalau misalnya nih dari 3 kali belum lulus aja. Iya. Nah, itu nanti boleh aja lapor terlebih dahulu ke Bu Irna ataupun ke Mbak Nafi gitu. Ada satu lagi Mbak Ingrid, kalau umpamanya nanti mungkin dari materi itu ada yang kita kurang paham gitu ya dari kita bisa untuk chat untuk komunikasi dengan siapa nih Mbak? Maksudnya ada instrukturnya nggak yang bisa kita hubungi? Baik. Nah, kalau misalnya untuk kelas skill academy memang kita belum ada instrukturnya nih seperti itu ya. Jadi belum bisa dilakukan diskusi secara online dengan trainernya. Tetapi apabila dari rekan-rekan Politeknik Aktif Padang ada yang ingin ditunjuk menjadi trainernya nih untuk kelas ini, itu boleh. Itu bisa, maksudnya itu bisa kita akomodir gitu. Tetapi instruktur ataupun trainernya tetap harus dari tim Politeknik Aktif Padang. Gitu. Enggak, maksud saya gini, seandainya di dalam sebuah video itu atau umpamanya materi yang sedang diberikan, ada yang kurang kita pahami gitu kan, tentu kita ingin bertanya gitu. Nah, ada nggak yang bisa seorang yang kita hubungi gitu? Mungkin untuk poin instruktur seperti itu ataupun trainer dari kami belum ada gitu ya Bu ya. Oh, gitu. Jadi belum ada fitur diskusi dengan trainernya memang. Kalau memang ada diskusi dengan trainernya, harus salah satu dari tim Politeknik Aktif Padang memang ditunjuk gitu. Gitu. Ya, makasih ya Mbak Inggit. Oh, Bu. Baik, apakah ada lagi? Apabila tidak ada, mungkin kita bisa coba tutorial nih, bagaimana nih kalau kita akses melalui handphone, kayak gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga tadi boleh di-download terlebih dahulu aplikasi ruang kerjanya gitu ya, biar terbayang nih kira-kira seperti apa sih aplikasi dari ruang kerja itu sendiri, seperti itu. Waalaikumsalam Pak Fadil. Silahkan, monggo apakah ada yang ingin tanyakan? Lagi juga, Pak. Baik ya, mungkin ini aku share screen terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya. Ini sebenarnya sudah lebih dari jam 10, kita singkat saja untuk tutorial dari handphone seperti itu. Boleh, nanti penjelasannya akan aku kirimkan ya ke Mbak Nafi dan juga ke Bu Irna, seperti itu. Baik, screen-nya sudah terlihat ya. Nah, untuk aplikasi ruang kerja, baik sudah terlihat screen HP-ku? Sudah, Mbak. Sudah ya. Kita bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi ruang kerjanya. Nah, sebenarnya untuk ini sama gitu ya.
Untuk loginnya sama, nanti langsung aja klik di masuk, kemudian masukkan nih email dan juga passwordnya, seperti itu. Nah, bedanya di aplikasi terdapat nih Instagram dan juga LinkedIn kami. Nah, dari Ibu Bapak boleh nih kalau misalnya mau kepo-kepo gitu ya, ataupun mau follow Instagram Ruang Kerja, mangga gitu ya, boleh langsung aja klik di Instagram dan LinkedIn-nya gitu. Nah, kemudian untuk customer service juga terdapat informasinya via WhatsApp dan juga via email, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja masukkan username-nya. Sebentar. Nah, kemudian kita langsung saja klik masuk. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini, kayak gitu ya. Sama ada namanya, kemudian ada poinnya, dan juga ada aktivitasnya. Nah, nanti aktivitas Ibu dan Bapak terdapat di bagian sini, di aktivitas saya. Nah, mengapa demikian di sini lanjutkan belajar? Karena sebelumnya kita sudah mempelajari ataupun menonton videonya di LMS gitu. Jadi misal awalnya Ibu dan Bapak mengerjakan di laptop, kayak gitu ya. Kemudian di keesokan harinya mengerjakan lewat handphone. Nah, itu juga otomatis progresnya akan mengikuti sebelumnya, kayak gitu ya. Di sini terlihat progresnya masih 14%. Dan kemudian terdapat deadline-nya di tanggal 23 April 2022 di jam 23.59 WIB gitu. Nah, kemudian perbedaannya dari LMS dan juga di aplikasi, apabila di aplikasi terdapat artikel gitu ya. Terdapat artikel di mana Ibu dan Bapak dapat melihat nih artikelnya itu terdapat 50 artikel yang memang disediakan oleh tim ruang kerja. Jadi bisa melihat mau membaca artikel tentang apa. Nah, untuk artikel ini sifatnya tidak wajib gitu ya. Ini hanya sebagai bonus ataupun opsional saja seperti itu. Yang wajib dikerjakan tetap kelas yang disediakan ataupun dibukakan oleh tim admin Politeknik Ati Padang gitu. Nah, kemudian di bagian sini terdapat aktivitas saya, ini sama saja dengan yang ada di LMS gitu ya. Kemudian di sini pencapaian pun sama, kayak gitu ya, nanti terdapat juaranya itu siapa saja, seperti itu. Kemudian di sini bedanya ada kotak masuk gitu. Nah, di kotak masuk ini nantinya sama seperti inbox ataupun SMS gitu ya, yang akan masuk ke dalam akun Bapak dan Ibu. Nah, biasanya di inbox ini terkait progres-progres dari Bapak Ibu. Misal, seperti ini ya, ada kelas konflik manajemen dummy tes untuk Anda. Oh, ternyata terdapat kelas konflik manajemen nih. Terdapat ada deadline-nya, kemudian juga ada di jam berapa deadline-nya. Kemudian terdapat reminder juga nih. Ternyata sudah H-2 lagi nih, ataupun 2 hari lagi deadline konflik manajemen dummy-nya, kayak gitu. Jadi mohon diperhatikan juga nih untuk Bapak dan Ibu yang memang menggunakan aplikasi dalam pembelajaran di ruang kerja untuk secara aktif melihat ataupun membaca inbox-nya. Karena semua progres ataupun reminder akan masuk ke dalam kotak masuk, seperti itu. Nah, terakhir yang membedakan dari LMS itu ada di bagian pengaturannya, gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak dapat mengubah nama, ubah password, tambah nomor telepon, dan juga ubah bahasa. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 ini Ibu dan Bapak juga dapat melakukannya via LMS, kayak gitu ya. Tetapi mohon dipastikan untuk ubah nama ini tidak boleh menggunakan nama singkatan. Mengapa demikian? Karena nama yang Ibu Bapak tulis di sini itu nanti akan secara otomatis tergenerate ke dalam sertifikat. Kayak gitu ya. Jadi sangat diusahakan memang namanya nama asli dan juga nama panjangnya, seperti itu. Nah, tadi sebelumnya saya belum menjelaskan di LMS gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu juga dapat mengubah passwordnya. Nah, sekarang password yang Ibu dan Bapak dapat itu sudah secara generate sama,
kayak gitu ya. Memang sudah diatur oleh admin Politeknik Aktif Padang, itu generate aja dari sistem. Nah, tapi Ibu dan Bapak dapat mengubah password akunnya masing-masing dengan cara klik saja ubah password di sini, kemudian masukkan password lamanya yang tertera di welcoming email, kemudian masukkan password baru dan konfirmasi password baru. Dan kemudian klik saja ubah password di sini. Nanti otomatis password akan berubah secara otomatis, gitu ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak juga dapat menambah nomor telepon dari Bapak Ibu. Misal, saya mau login menggunakan nomor handphone saja deh, kayak gitu ya. Bapak dan Ibu juga dapat menambahkan saja nomor telepon di bagian sini, seperti itu. Kemudian, Ibu dan Bapak juga dapat mengubah bahasanya nih. Mohon maaf, untuk ubah bahasa di sini terdapat 2 bahasa ya, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, seperti itu. Jadi kalau misalnya di LMS hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia saja. Tetapi apabila Ibu dan Bapak menggunakan aplikasi, itu dapat diubah bahasanya menjadi bahasa Inggris, seperti itu. Mungkin kita seragamkan saja semuanya menjadi bahasa Indonesia ya. Gitu ya. Tetapi Ibu dan Bapak apabila mau mengubah bahasanya itu boleh dipersilahkan gitu. Nah, yang terakhir yang membedakan LMS dan aplikasi itu ada di bagian pengingat sini. Jadi khusus untuk pembelajaran dari aplikasi, Ibu dan Bapak dapat men-setting reminder ataupun pengingat belajar secara manual gitu ya. Mungkin kita bisa klik aja di bagian pengingat sini. Nah, nantinya akan terdapat informasi seperti ini. Ingatkan saya, mengingat progres aktivitas agar aktivitas belajar tetap teratur. Jadi kalau misalnya kita klik manual, itu nantinya pengingat ini akan muncul ataupun muncul notifikasinya sesuai dengan yang kita telah atur gitu. Tetapi apabila kita klik otomatis, ini nantinya otomatis dari sistem. Nah, yang membedakan adalah kalau kita klik otomatis, pertama itu dari sistem ruang kerjanya. Kemudian kedua, itu hanya terdapat reminder H-7, H-3, H-2, dan hari H saat deadline berakhir, gitu ya. Tetapi, kalau misalnya kita klik manual, pengingat belajarnya tetap dari sistem, kayak gitu ya. Tetapi, yang kita atur itu adalah waktu belajarnya, gitu. Nah, di sini terdapat informasi ya, kita klik manual, atur waktu terbaik untuk belajar. Kita klik saja atur pengingat belajar di sini, gitu ya. Nah, kemudian maksudnya bagaimana? Jadi dari sisi kita bisa mengingatkan diri kita sendiri untuk belajar setiap harinya. Dapat dilihat di sini saya mengatur hari Senin pukul 8 harus mempelajari video pertama, kayak gitu. Nah, kemudian di hari Selasa di jam 2 saya harus mempelajari video kedua, kayak gitu. Nah, nanti otomatis notifikasi ini akan muncul setiap hari Senin dan hari Selasa di handphone Ibu dan Bapak, kayak gitu ya. Notifikasi yang akan muncul itu seperti notifikasi mendapatkan WhatsApp, kayak gitu ya. Jadi ada muncul di notifikasinya. Dan juga akan muncul di kotak masuk di sini. Waktunya Anda belajar, pelajari video kedua, video pertama, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita klik aja, kemudian masuk lagi ke sini, kita klik tambah. Klik tambah, kemudian pilih harinya nih. Misal, kita klik edit, misal sekarang hari Rabu ya. Besok akan ada kelasnya, misal berarti hari Jumat deh kita atur. Coba hari Sabtu ya. Kemudian kita pilih jamnya nih. Pilih jamnya hari Sabtu mau jam berapa ya? Misal habis makan siang aja deh. Jam 13. Oke, jam 2 ya. Kita klik simpan. Nah, kemudian Ibu dan Bapak ini mau mempelajari apa sih di hari Sabtu? Misal, ayo belajar kelas manajemen waktu ya, misal gitu ya. Kemudian klik simpan. Nah, otomatis nanti di hari Sabtu jam 2 terdapat informasi ataupun pengingat
ke dalam handphone Ibu dan Bapak dan inbox-nya mengenai ayo belajar kelas manajemen waktu, seperti itu. Nah, nanti notifikasinya pun akan muncul di inbox dan juga seperti ini. Baik, sebentar. Baik, cukup loading ya. Mungkin kita lanjut aja dulu gitu ya ke sini. Nah, tapi kalau misalnya Ibu sudah mengklik pengaturan pengingatnya menjadi manual, otomatis Ibu dan Bapak tidak mendapatkan reminder H-7, H-3, dan H-2 dari ruang kerja. Kayak gitu ya. Karena mengapa? Karena Ibu dan Bapak sudah men-setting remindernya secara masing-masing ataupun secara pribadi. Gitu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, silakan ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh kayak gitu. Tetapi secara overall kayak gitu, memang sama ya untuk pengerjaan kelasnya gitu. Jadi ini hanya membedakan pengaturannya aja yang berbeda gitu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik. Untuk Bapak dan Ibu berarti sudah mendapatkan semua welcoming email ya? Sudah. Sudah ya? Baik. Mbak Inggit, saya mau bertanya. Boleh. Ini selama pelatihan 1 bulan ini, jumlah topik yang akan dipelajari ada berapa? Terus kemudian postingan topik di LMS ruang kerjanya apakah setiap hari atau bagaimana, Mbak? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Nah, untuk topiknya ini saya juga kurang hafal ya, bentar ya, saya cek dahulu. Untuk topiknya itu yang jelas lebih dari 5 topik ya, 5 topik, kemudian untuk durasinya itu ada 3 jam, kemudian topik itu akan secara keseluruhan muncul di LMS-nya rekan-rekan, kayak gitu. Jadi nggak cuma satu hari satu topik, kemudian hari berikutnya satu topik lagi, itu tidak seperti itu. Jadi selama kelas dibuka, itu langsung topiknya itu dibuka juga kayak gitu, dengan artian Ibu dan Bapak dapat menonton mana dulu topiknya kayak gitu ya, baru bisa melanjutkan post testnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Baik, bentar ya, saya cek terlebih dahulu. Untuk topiknya itu di kelas pertama sembari nunggu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Mbak, saya belum dapat Mbak welcome drinknya. Oke, baik. Untuk topiknya itu ada 5 topik, betul ya Bu Wahyu. Kemudian yang satu topik lagi itu adalah rangkuman, seperti itu. Jadi total yang harus dipelajari itu ada 6 topik ya. Tetapi untuk kontennya itu hanya 5 materi saja, gitu. Ternyata sama belum mendapatkan Iya, belum dapat welcome drinknya Mbak. welcome drink emailnya udah. Kalau welcome emailnya udah.
aja. Untuk post testnya berapa soal? Untuk post test kurang lebih ada 45 soal ya, Pak. Berapa jam, Mbak? 20 menit ya waktu yang diberikan ya untuk post test. Oh, itu untuk ke 6 materinya, Mbak? Iya, betul. Mohon maaf, untuk manajemen waktu agar lebih produktif, ini ada hanya 10 soal saja post testnya. Oh, 10 soal. Oke, Pak. Kasih ke Mbak Inggit. Sama-sama, Pak. Ini kebetulan seperti internetku juga agak ini ya, agak kurang baik gitu. Ini tadi aku buka foldernya cukup lama gitu. Jadi nanti pokoknya notifikasi reminder itu akan sama seperti notifikasi aplikasi lainnya, misal seperti aplikasi Shopee ataupun Tokopedia dan juga WhatsApp gitu ya. Nanti ada di home-nya Ibu dan Bapak masing-masing gitu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kayaknya belum ada, Mbak. Lanjutin. Bisa dilanjut, Mbak. Baik, sebentar ya, aku masih buka dulu nih, Mbak. Baik, nanti untuk lengkapnya terdapat 6 topik ya Bu Wahyu, dan kemudian terdapat 15 subtopik. Gitu. Jadi terdapat 15 materi yang harus dipelajari oleh Ibu dan Bapak. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, aku izin untuk share screen kembali terkait pop-up notifnya, gitu ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan nih apa saja informasi ataupun email yang akan didapatkan oleh Ibu dan Bapak, gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Pertama, Ibu dan Bapak akan mendapatkan welcoming email, gitu ya. Untuk welcoming email itu sudah Ibu dan Bapak terima kayak gitu ya di bagian di hari tanggal 22. Tanggal 22 seharusnya sudah terdapat informasinya seperti itu. Nah, kemudian kedua, Ibu dan Bapak akan mendapatkan ini ya, sorry, saya ulang lagi. Untuk welcoming email bentuknya adalah seperti ini, kayak gitu ya. Nanti terdapat email dan juga password yang telah diinfokan gitu ya. Jadi mohon di login menggunakan email dan password ini. Kemudian kedua, di besok di tanggal 24 Maret, Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi mengenai mengenai kelas assignment. Apakah terlihat? Ini ya. Jadi nanti misal di sini terdapat halo halo misal Inggit gitu ya, halo Joshua di sini. Kemudian PT Ruang Kerja telah merencanakan pelatihan project management yang wajib Anda ikuti. Nah, nanti untuk rekan-rekan Politeknik Ati Padang akan mendapatkan kelas manajemen waktu agar lebih produktif. Kemudian terdapat informasinya nih, deadline-nya itu di tanggal berapa. Kemudian terdapat topik-topik yang harus dibahas dalam kelas ini, gitu ya. Ini sama seperti yang tadi Bu Wahyu tanyakan. Jadi nanti akan ada informasinya di bagian kelas assignment, gitu ya. Dan kemudian nanti akan terdapat informasi juga nih, video belajarnya ada berapa, pretest, kemudian ada pretest, ada post-test. Apabila misal ada kuis, juga nanti akan ada diinfokan ada kuis, dan terdapat sertifikat. Nanti Ibu dan Bapak dapat langsung saja klik mulai pelatihan di sini, gitu ya. Kemudian Ibu dan Bapak nanti juga akan mendapatkan reminder. Sorry, mungkin kita dapat ke sini dulu. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak
sudah mengerjakan kelasnya ataupun menyelesaikan kelasnya sebelum tanggal 23 kayak gitu ya, dan juga sebelum 1 minggu nanti akan mendapatkan informasi seperti ini. Selamat, Anda telah lulus dari kelas manajemen waktu agar lebih produktif, seperti itu ya. Nah, nanti dapat klik aja nih sertifikat Anda-nya di sini, gitu. Nah, untuk nilai post-testnya nanti juga akan terlihat post-testnya ada berapa, dan kemudian Ibu dan Bapak ini menyelesaikannya itu di tanggal berapa, kayak gitu. Jadi, nanti yang ada di sertifikat, tanggalnya itu adalah tanggal Ibu dan Bapak menyelesaikan kelasnya. Misal, Ibu dan Bapak menyelesaikan kelasnya di tanggal 25 Maret, kayak gitu ya. Nah, nanti di sertifikatnya yang akan keluar juga di tanggal 25 Maret, gitu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan reminder H-7. Nah, reminder H-7 ini yang tadi saya infokan apabila pengingat belajarnya ini disetting sebagai otomatis dari sistem, kayak gitu ya. Nah, nanti untuk Bapak dan Ibu dengan statusnya masih in progress ataupun belum memulai kelasnya akan mendapatkan email reminder H-7. Seperti ini, halo Joshua, Anda belum mengikuti ataupun menyelesaikan pelatihan manajemen waktu agar lebih produktif. Misal seperti itu. Waktu Anda tinggal 7 hari lagi, periode pelatihan akan berakhir pada tanggal 23 April 2022. Misal seperti itu. Kemudian nanti juga akan mendapatkan reminder H-3. Nah, untuk kontennya ataupun materinya ini sama, hanya berubah harinya saja, seperti itu. Dan yang terakhir, di sini nanti akan terdapat informasi ya, apabila pengingat belajar diaktifkan secara manual, akan menampilkan informasi seperti ini. Ini ya, ruang kerja, waktunya Anda belajar di hari Selasa 8 Februari. Seperti itu, ini saya lampau ya, notifikasi yang sudah di bulan sebelumnya, kayak gitu. Baik, terakhir, Ibu dan Bapak pun juga akan diminta untuk mengisi feedback survei kayak gitu ya, ataupun satisfaction survey dalam mengikuti pembelajaran di ruang kerja kayak gitu ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini pertanyaannya, misal seberapa puas Anda dalam menggunakan aplikasi ruang kerja. Nah, nanti di sini terdapat informasi ya, apabila di angka 1 itu sangat tidak puas, apabila sangat puas itu di angka 5 kayak gitu ya. Tentunya kami mengharapkan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak, dan juga aplikasi ruang kerja membantu Ibu dan Bapak, seperti itu ya. Jadi kami juga berharap untuk dapat mengisi di angka 5 apabila memang ini sangat bermanfaat ataupun juga puas gitu ya dalam mengerjakan pelatihan di ruang kerja, seperti itu. Nah, terakhir, pertanyaan terakhir seperti ini ya, bantu kami menjadi lebih baik. Seperti, seberapa mungkin Anda merekomendasikan penggunaan ruang kerja kepada rekan di divisi lain, kenalan di perusahaan lain, atau sesama profesional lain. Jadi kalau poin ini, seberapa mau sih Ibu dan Bapak ini merekomendasikan ruang kerja ke kerabat, ataupun ke keluarga, ataupun ke rekan-rekan Ibu dan Bapak gitu ya. Di sini juga terdapat informasinya, apabila 0 itu sangat tidak mungkin, dan apabila di angka 10 itu sangat mungkin, kayak gitu ya. Jadi apabila memang dirasa ingin merekomendasikan, boleh juga di angka 10, 9, ataupun 8, seperti itu ya. Nah, nanti ini akan muncul otomatis di aplikasi ataupun di LMS Ibu dan Bapak, seperti itu. Baik, mungkin penjelasan terkait aplikasi dan LMS ruang kerja dari saya seperti itu. Mungkin dari Ibu dan Bapak juga ada pertanyaan lain, itu boleh, enggak ya? Silahkan. Mbak Ingrid. Boleh. Mbak, ini tadi ada yang baru info katanya ada yang belum masuk welcoming emailnya. Atas nama Bu Elda Pelita.
Boleh. Ini aja Mbak Nafi nanti boleh diinfokan kepada kami secara terpisah gitu ya. Boleh di list aja nih rekan-rekan yang belum mendapatkan welcoming email siapa saja. Nanti coba kita bantu untuk tracking gitu ya, apakah memang kendalanya seperti apa gitu. Jadi untuk rekan-rekan sangat diharapkan apabila belum mendapatkan welcoming email dapat menginfokan Mbak Nafi seperti itu ya. Karena welcoming email sangat penting gitu ya untuk login ke aplikasi ruang kerjanya. Gitu. Coba. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Baik, ada lagi? Kayaknya udah nggak ada, Mbak. Baik, nggak ada ya. Mungkin dari ruang kerja kurang lebih seperti itu nih Mbak Nafi. Semoga Ibu dan Bapak dapat memahami penjelasan dariku dan juga semoga penjelasan dariku sangat membantu Ibu dan Bapak dalam implementasi ruang kerja. Seperti itu ya. Dari ruang kerja, selamat datang untuk rekan-rekan Politeknik Ati Padang. Semoga pembelajaran dan training online ini berjalan secara efektif dan efisien dan dari rekan-rekan Politeknik Ati Padang juga mendapatkan manfaatnya. Baik. Dari saya cukup sih Mbak Nafi. Mangga. Oke, makasih Mbak Inggit atas pemaparannya. Kalau begitu kita tutup saja kegiatan hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di grup. Nanti saya sampaikan ke Mbak Inggit atau Mbak Ais. Baik. Baik. Terima kasih banyak rekan-rekan Politeknik. Terima kasih banyak. Dan Mbak Nafi, terima kasih banyak ya Mbak. Ya, Mbak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.